Sabar dulu, ada Mbak Novi ya. Mbak Novi, Assalamualaikum Mbak. Terima kasih sudah mampir kembali di Faktual. Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak? Silakan Mbak Novi. Iya, apa ya, tadi saya lagi di jalan, maaf, makanya tadi saya off-kan dulu. Jadi kalau saya pribadi, sekali lagi ya, ini saya sih poinnya tidak belum bisa terlalu banyak bicara, tapi yang jelas banyak hal-hal atau poin-poin yang saya rasa itu tidak sesuai dengan faktanya. Mungkin makanya besok adanya bukti-bukti yang akan kita keluarkan dari klarifikasi. Terus saya juga nggak tahu ya sama Pak RD Lau yang terhormat, saya tidak tahu ada masalah apa, tapi yang jelas saya tidak pernah meminta netizen atau follower saya untuk membuli Mas Agus. Bahkan dari kemarin-kemarin, bahkan sampai hari ini saya minta live itu saya naik untuk netizen menstop membuli Mas Agus dan juga keluarganya. Boleh dicek kok di video-video lainnya. Itu poin pertama. Dan poin yang kedua, Bapak yang terhormat kan katanya pengacara ya Pak, gitu. Harusnya kalau emang berbicara terkait Agus, ya berbicara terkait Agus aja. Kenapa harus menggiring omongan publik dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Agus, gitu. Ya kalau untuk saya pribadi, saya perempuan Pak, ya saya perempuan, tapi sekali lagi saya tidak takut sama siapapun kecuali saya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya lakukan adalah kebenaran. Jadi kalau mau audit ya Pak, saya tunggu Pak. Ya, sekali lagi, saya tunggu. Ya, mau rekening pribadi saya, mau orang tua saya sekalian Pak, silakan Pak. Ya, sekarang saya punya karyawan sekitar 20 orang lebih. Kalau mau dicek sampai ke pengasuh-pengasuh saya pun kita bersedia Pak. Ya, camkan itu Pak. Jadi kalau Bapak ada masalah dan membela Agus, hanya ranah itu aja Pak. Nggak usah sampai ranah-ranah yang lain. Ya, Bapak juga punya istri, Bapak mungkin punya anak perempuan, tolong jaga mulut Bapak sebagai pengacara. Apalagi Bapak seorang laki-laki, gitu, ya. Masa seorang laki-laki ngomong bicara kayak gitu? Ini saya suara gemetar karena saya dari tadi menahan ya. Saya menahan dengan tuduhan-tuduhan yang saya rasa, kok jadi seperti ini gitu loh. Harusnya Bapak sebagai pengacara itu melakukan hal baik dan benar sesuai dengan sumpah Bapak. Tapi Bapak ini tidak melakukan dan menjalani dengan rules yang benar. Mengompor-ngompori, menggiring omongan publik, membuat ujaran kebencian. Maaf Pak, saya juga di sini hanya orang biasa Pak, ya. Maafkan kesalahan saya. Saya di sini hanya relawan, pekerja jalanan Pak. Saya kerja di jalan, bantu-bantu ODGJ yang terlantar Pak. Itu ODGJ yang pada di jalan saya mandiin Pak. Saya layakin Pak dengan uang saya pribadi Pak, ya. Dengan uang saya pribadi, saya tekankan itu, ya. Jadi kalau mau diaudit, saya siap, demi Allah, demi Rasulullah, saya siap Pak. Ya. Jadi makanya jangan terlalu banyak keluar-keluar ke kanan ke kiri. Kalian lawyer, ya, bukan berita gosip. Langsung aja audit Pak. Rulesnya Pak, rulesnya di mana? Dinas sosial, panggil dinas sosial Pak, wilayah saya Pak. Jadi nggak usah melebar kemana-mana Pak. Seorang laki-laki pengacara lagi, luar biasa, subhanallah. Itu, ya. Saya diam dari kemarin bukan saya bodoh. Saya diam dari kemarin bukan saya takut Pak. Saya tidak takut sama siapapun Pak. Ya, kalau emang saya masukin saya sekalian Pak. Saya nggak takut, karena sebenar. Ya, mau audit admin saya atas nama Bu Popi, sebelumnya admin saya ada atas nama dia. Dicek Pak, mau apa, open donasi Gunung Semeru, atau apa Pak, silakan Pak. Ya, sekali lagi, mau 2 tahun, 1 tahun, saya sosial ini 4 tahun. Ya, jadi kalau mau dicek, sesuai dengan pertama kita bikin yayasan, silakan. Boleh, bahkan mau masa-masa lampau juga kalau mau dicek juga boleh Pak. Ya, itu aja sih. Mbak Novi, ini saya mau ini ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Erdilo kan rencana beliau ada niatan mau tabayun kata sebelum masuk orang. Kira-kira tanggapannya Mbak Novi dengan niat baik Bang Erdilo tabayun gimana Mbak Novi? Saya maaf Bapak, saya tidak bisa berstatement untuk saat ini. Oke, siap.
karena saya pun punya kuasa hukum yang Ya. saya harus hargai keputusannya seperti apa. Tapi jangan lupa ingat ya, besok akan kita share klarifikasi dan kita nggak gila pansos masuk-masuk TV ngapain? Ya, saya pekerja sosial, bukan artis, bukan selebriti, apalagi pengacara ya. Harusnya tugasnya di pengadilan, bukan di TV-TV. Ya, gitu. Saya juga alhamdulillah Pak, saya lagi belajar menempuh pendidikan SH Pak di Jayabaya. Gitu, saya lagi belajar semester 5 untuk ambil hukum. Iya. Makanya saya di sini bekerja membantu orang dan saya juga mempelajari soal hukum sesuai dengan rules dan SOP yang ada. Saya pun sangat berhati-hati pada saat saya memberikan statement, pada saat saya melakukan bantuan, kita akan selalu mengutamakan tentang izin tayang dan kesepakatan. Kalau misalnya dari awal pihak dari keluarga sudah tidak mau ditayangkan, ya nggak apa-apa. Masih banyak orang yang harus kita bantu, gitu ya. Dan ini sekali lagi ditekankan bahwa keluarga yang meminta kita untuk datang, meminta kita untuk open donasi dan izin tayang ada. Semua buktinya lengkap, kita sudah siapkan, dan yang dibutuhkan apalagi mutasi, udah kita siapkan Pak. Sampai terakhir kemarin tuh Pak, saya mutasi rekening pribadi saya, udah kita siapkan semua, oke? Gitu. Jadi seranglah, kalau mau serang, ya serang sesuai dengan case-nya Pak Agus dan juga saya. Nggak usah tuh sampai bapak saya dibawa-bawa, anak kasus saya dibawa-bawa. Kalian lawyer harusnya malu melakukan hal tersebut. Apalagi saya perempuan, ya kalian lawan. Saya perempuan, ya. Saya perempuan. Kalian melakukan itu kepada seorang perempuan, apakah kalian nggak malu? Nggak malu ya? Saya Bisa gantian menanyakan, host, gitu. saya udah 1 jam nih nggak ngomong nih host. Oke, udah 1 jam. Lama banget ya. Kayak itu aja Pak. Kalau saya mau menyampaikan itu aja ya. Ya, Karena Mbak tadi Nopi saya jangan turun lagi dulu, bilang- saya mau ada disampaikan 5 menit. ya, tahan dulu ya, Bang Ya, Erlilo, waktunya jadi sudah habis. Pak itu aja. Tadi kan maaf saya lagi di jalan ada sama keluarga dan hari ini pun saya mau menceritakan keluh kesah saya Pak. Saya tentang case ini saya jadi nggak bisa bantu orang banyak Pak karena rame di luar sana. Terus saya juga diubur-ubur sama media. Saya nggak doyan pansos Pak, masuk-masuk TV gitu ya, jumpa-jumpa pers. Bukan saya banget. Saya mah sukanya bantu-bantu ODGJ aja lah, kita main kotor-kotor kita kerjain gitu. Jadi Ya. saya nggak suka dihargai, tapi ketika saya tidak dihargai, ya nggak apa-apa, saya hargai juga. Gitu, ya. Oke, siap, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Novi. Ditahan dulu ya, jangan turun dulu. Kita mendengarkan narasi Bang Erdilo dulu. Kira-kira tanggapan beliau sebagai lawyernya Agus seperti apa? Silakan Bang Erdilo, ditanggapi saudaraku. 10 menit. Baik, terima kasih. Tadi saya tidak pernah membawa nama saudara ya, mempublikasi itu. Itu statusnya Bang Farhat, sampaikan kepada Bang Farhat. Dan kalau Mbak Nopi melihat siaran saya dengan Mas Agus kemarin tanggal 20, bahwa saya ada kabar saudara mau dengan Pak Denny Sumargo berkomunikasi tanpa ada kamera, kita pun sudah menyiapkan. Celin yang dikit ya. Nah, saya itu sekarang sudah bukan kuasanya Agus saja ya. Ini ada masuk laporan yang dulu Anda tahan di Polsek Bojonegoro terkait dana Semeru. Menurut pengakuannya dari data mutasinya, Anda mendapatkan 100 juta lebih dan disampaikan hanya cuman 10 juta. Itu ada barang buktinya. Itu akan saya lanjutkan Oke. pelaporan tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ya, bahwa tadi Anda menyampaikan jangan serang sana. Ini udah 17 orang yang siap saya menjadikan lawyernya mereka. Jangan diaudit lagi ya. Kalau Mbak Nopi dengan sifat seperti kayak begini, karena Mbak Nopi aja yang kemarin membuat PT-PT terbukanya kasus ini. Kalau Mbak Nopi kemarin tidak dibawa ke ranah publik untuk urusan ini nggak bakalan menjadi blunder dan marah netizen itu. Nah, ini kan Terus kita saya mau open bertanya donasi di kepada publik, Mbak Pak. Nopi, nanti dijawab di akhir pertanyaan saya. Di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang yayasan, Anda sebagai apa? Secara absolut yayasan itu kepentingannya pembina. Yang berikutnya, hak dasar hukum apa? Berpindahnya secara absolut legal opinion Hotman Paris itu uang yayasan uang bukan yayasan. Tidak ada yang mentransfer ke yayasan dan itu kesalahan saudara. Iya. Itu transfer ke Agus. Dan apa hak yayasan menarik uang itu Iya, kembali? oke. Ya, apakah dengan adanya follower Anda tidak? Anda menyampaikan itu kebanyakan Denny Sumargo dan Denny Sumargo menyatakan kalau seandainya Nopi tidak mau mengembalikan uang, saya ganti.
Kalau Nopi tidak bisa saya sikat Nopi, itu ada tuh statement dari Subrago. Yang equal dong. Jadi saya tidak mau ya opini-opini yang berkembang ini bahwa netizen itu seolah-olah wah menuhankan Anda segala macam. Sementara sekarang ini ke-32 orang yang melamporkan kebusukan Anda kepada saya. Iya, apa-apa, Dan Pak. saya Orang ketika berhak Anda kok, punya ada hak statement masing-masing. tidak mau bergabung dengan kami untuk bertabayun, silakan klarifikasi jawab somasi saya dulu yang kemarin saya kirimkan lewat kantor hukum para tabas. Ya, itu udah saya Ketika serahkan saudara kuasa hukum saya, tetap Pak. dalam pendirian begini, saya sebagai saudara Anda, satu nusa, satu bangsa, saya memperingatkan Anda dalam masalah besar. Memperingatkan ya, sama dengan somasi saya. Undang-undangnya apa, pasalnya berapa sudah cantumkan di situ. Jadi kalau saya di sini membela Agus ya, saya membela Agus dan Ya, saya membela semua orang klien-klien berhak, saya. Pak. Saya sudah bertemu kemarin Ya, ya, semua dan berhak. siap melaporkan Anda. Anda telah membuat surat kesepakatan kepada seluruh tim Anda, karyawan Anda untuk tidak membuka ke publik dan dokumennya sudah dari saya. Itu dokumen apa? Perjanjian hukum apa Anda membatasi orang untuk berarti Anda ketakutan atau gimana? Kita akan buktikan itu semuanya ya. Iya, Kan saya sudah aku sebut tahu. ya dari beberapa Ya. kasus angkot yang kebakar di Malang ya, ya, juga silakan. kasus ODGJ yang lain. Itu juga ada donasi yang masuk, Anda Ya. malah tidak memberikan. Kata Baik, siapa? Kata baik, buktinya ya. lengkap di saya. Baik, Dan silakan, kita tunggu Pak. saja proses hukumnya. Kalau cara Anda secara begini berarti Anda menantang saya untuk membongkar semua tentang Novi ya. Baik, tentang Pak. NP. Siap, Itu saya akan siap, lakukan. siap. Tapi Baik. kalau Anda di sini berbicara baik-baik, meminta Agus untuk meminta maaf, saya akan suruh minta maaf. Ketika mau baik-baik dengan Denny Sumargo, kita pertemuan kapan setelah klarifikasi, kita selesaikan secara baik-baik. Oke. Jadi tidak Udah ya, repot Pak. Udah masyarakat lebih, Pak. tergiring Saya mau opini tidur sana ke juga sini. nih. Saya udah baik tujuannya Ya. begitu. Tetapi Udah, boleh sayang saya? ya, karena saya juga Mas? bukan lawyer kaleng-kaleng. Katanya Iya, saya pansos, Bapak. katanya saya Siap. dituduh apa segala macam sama Siap, saudara. siap, Saya siap. ini lawyer nasional, Mbak. Dan Siap, orang Pak. sudah banyak yang Siap. mengenal saya. Siap, Maka hormat. sudah banyak orang-orang yang nggak bisa saya sebut Siap. namanya, orang-orang yang Mantap. kontrak dengan Anda dan memiliki barang bukti dan akan Mantap, melanjutkan mantap. pelaporan-pelaporan Masya Allah, yang tabarakallah. turut terhambat dengan pengacara. Ya. Ada loh. Nggak, Bang Anda Ardel. pernah mengatakan Bang Ardel, berarti saya bawa ampun segala macam. Saya tanya Saya dikit tahu nih. siapa Anda. Saya mau tanya nih, Ardel. Saya mau tanya sama Erdelau nih ya. Ini kondisi Agus tuh udah sembuh apa masih sakit? Oke, nanti dijawab Bang Erdi, nanti dijawab. Ya. Sudah, Paus boleh sepatah kata Boleh buat aku Ibu Novi, ngobrol Paus. sebentar aja. Kata-kata. Sini aku mau Oh. turun. Novi, Mbak Novi silakan. Soalnya besok aku harus Tenopi nemenin anak nih. asuhku. Tenopi. Silakan, Mbak Novi. Ya. Tenopi. Ya. Silakan Ya. dilanjut Mbak Novi narasinya. Oke. Jadi ini aku klarifikasi ya, kemarin itu emang aku dapat telepon dari Bang Densu gitu. Dia bilang sama saya itu sesuai dengan inisiatif dia. Dia bilang, "Nov, awalnya dia ngajakin aku podcast lagi untuk ada suatu hal yang belum tuntas disampaikan. Nah, kita menurut aja kan kalau misalnya emang ada yang mau diselesaikan ya sudah gitu, kita iya." Nah, terus Bang Denny bilang, "Nov, jam 7 mau nggak diketemuin sama Mas Agus?" Kata dia gitu. "Hah? Ketemu sama Mas Agus? Wah, saya harus ngomong dulu nih sama tim saya gitu, karena kita nggak bisa ambil sikap gitu aja kan." Setelah itu, pada saat saya ngomong sama tim saya, Bang Densen telepon lagi. Tapi ternyata Bang Fartabas mau ikut katanya gitu. Terus saya ngomong lagi sama tim saya, terus akhirnya kita memutuskan untuk kan ini Bang Densu ya yang berinisiatif, bukan dari saya gitu. Jadi kita putuskan untuk untuk saat ini belum, karena saya pun masih banyak hal yang harus saya lakuin gitu, banyak kerjaan juga yang saya harus lakuin, dan itu mendadak. Orang saya ditelepon siang apa sore gitu, saya harus datang jam 7-nya gitu. Sedangkan kita udah ada plan setiap harinya untuk membantu orang sini yang nggak bisa mendadak seperti itu gitu. Makanya kita bilang sama Bang Zul, "Wah, nggak bisa Bang, bukannya ini, karena emang bener-bener ini plan kita lagi banyak gitu." Terus kok tiba-tiba kita dengar katanya tidak ada itikat baik untuk mediasi. Padahal kita saya pribadi nggak yang mengajukan gitu loh. Kita nggak mengajukan, dan itu inisiatif itu dari Bang Densu gitu loh. Makanya kok aku kaget ini berita jadi meluas dan berbeda dari kenyataannya gitu. Itu aja sih mau saya sampaikan. Terus Paus bisa ngomong dikit buat Bu Novi. boleh Pak, boleh. Ya, salam kenal Bu Novi ya. Saya Salam kenal Pak. ya kebetulan juga punya yayasan yang bergerak di bidang sosial, sehingga Alhamdulillah. ya saya memang lebih banyak kepada pembinaan di lapas-lapas ya, penjara-penjara maupun sosial yang lainnya. Saya sangat bisa mengerti perasaannya Ibu. Iya Pak. Ya terkadang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau sesuatu berjalan tidak sesuai dengan SOP ataupun itu membuat kita kesel gitu ya Bu ya.
Iya. tidak kesal ataupun kecewa, katakan seperti itu. Memang seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam hal ini ya kalau kita pakai hukum positif ya memang tidak ketemu gitu ya. Iya. Makanya saya lebih mengutamakan etik gitu. Karena kenapa etik? Sedikit banyak memang Ibu Novi tetap bertanggung jawab terhadap penggalangan dana ini, karena kenapa? Memang itu kan inisiatif dari Ibu Novi dan kemudian kesana kemarin untuk mempromosikan. Nah mungkin saya sedikit memberikan sumbangsi pikiran bahwa dalam hal ini mungkin Ibu tetap harus tenang. Ya Pak, makasih Saya sih banyak, Pak. yakin masyarakat Indonesia cerdas dalam satu sisi, bisa melihat, apalagi kembali lagi dalam hal ini menurut saya sih masyarakat bisa membaca bahwa tentu Ibu Novi tidak akan mungkin melakukan pemaksaan untuk pengembalian duit tersebut ke yayasan kan ya. Saya yakin Makasih, itu, Pak. kita yakin semua kan. Iya. Kita masyarakat yakin semua karena Ibu pasti juga paham, Ibu juga punya lawyer yang bisa mendefinisikan bahwa itu adalah suatu perbuatan melawan hukum ya, perbuatan pidana, memaksa. Betul. Jadi dalam hal ini saya yakin percaya bahwa masyarakat tetap bisa mendukung Ibu, tetap kuat. Satu aja pesan saya Bu, mungkin kalau ada sesuatu yang tidak berjalan lancar, ya mungkin Ibu masih muda, saya lihat usianya ya, sehingga agak sedikit menggebu-gebu gitu ya, atau berapi-api. Nah mungkin Iya, Pak. dengan kasus ini, pengalaman ini bisa menjadi lebih Pelajaran bijak berharga lagi. untuk saya, Pak. Iya, betul, Pak. Benar. Iya. Dan juga kita berharap ya timnya Pak Agus, Bang Farhad, Bang RD yang baru sangat segaf, kita mengapresiasi di mana menjadikan masyarakat bangga bersama bapak-bapak ini dalam hal kasus Bina Cirebon, bersama dengan tim Bang Pakwo juga kita sering ada di Komal, mensupport harapan kita masyarakat. Sudahlah ini ayo duduk bareng tanpa ada kepentingan tertentu, tanpa melebar kemana-mana. Ya. Karena apapun itu kita mengapresiasi seorang namanya Bu Novi ya, bagaimana berjuang sama dengan saya. Saya itu kayak kalau namanya kita punya yayasan, tahu lah ya Bu Novi ya, pasti uang Pak. pribadi yang keluar, nggak mengharapkan Betul. apa-apa. Betul, Itu adalah Pak. ibadah gitu ya, itu adalah ibadah. Masyarakat pasti tahu, boleh dicek juga aktivitas setiap yayasan-yayasan yang memang bergerak di bidang sosial, Ya, kemanusiaan, Pak. pasti duit pribadi yang banyak keluar. Jadi harapan kita, abang-abang lawyer yang terhormat, tadi juga abang yang satu, Bang Ede, ayolah sama-sama masyarakat Indonesia, saya yakin mencintai abang-abang yang barusan saja berjuang buat keadilan, buat salah tangkap dan korban di Pina. Dan Ibu Novi juga kita yakin dan percaya bahwa sebenarnya niatnya baik. Kalau itu memang namanya darah muda dalam penyampaian tertentu, ada menggebu-gebu mungkin atau apa ya, ayo kita sama-sama tabayun dan kita sama-sama mencari titik damainya. Itu aja Pak Host, terima kasih. Makasih Pak Sulaiman ya, salam kenal Pak, salam hormat Salam kenal. Pak. Pak Hos, saya pengen bicara dulu sama Teh Novi bentar aja. Ya, sabar dulu Bang Telur ya. Bang Bentar Sulaiman. doang, saya izin turun bentar doang sama Teh Novi. Ini ada yang ingin saya sampaikan. Sulaiman, terima kasih ya supportnya, semangatnya buat Tenovi. Dilanjutkan. Siap. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Saya dari Tangsel Teh, saya tukang telur gulung Teh. Hai, salam kenal. Ya, buat Teteh ya, khairun nas yanfa'ul linnas, sebaik-baiknya orang ialah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Iya. Dan saya tahulah rekam jejak Teteh seperti apa, ya kan. Teteh banyak membantu orang, membantu anak-anak yang terlantar, membantu anak-anak yang yang tidak mendapatkan kasih sayang, ODGJ dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah Teteh Allah terima. Dan ini anggap Teh, ini adalah ujian. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Ini kalau Teteh sabar dan Teteh bisa melewati ini, Allah akan angkat derajat Teteh lebih tinggi. Ya, Amin. itu aja sih Teh. Semangat pokoknya, tetap sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Terima kasih banyak semangatnya kan Telur. Ya, selalu. Saya mau nanya boleh nggak Bang Hos? Nah, Mbak Novi silakan. Bang RM, lanjut sudah. Manopi mau tanya itu permintaan yang Iya. pencantuman rekening itu atas nama Agus dan atas nama yayasan itu, kalau yang rekening atas nama Agus itu permintaan dari Agusnya sendiri atau inisiatif dari Tenopi? Lah kan, Bisa dijelaskan tuh. Oke, kan ada di podcastnya Bang Densu ya. Di situ dijelaskan bahwa awalnya Bang Densu itu mau mencantumkan rekening yayasan, ada buktinya semua chatnya. Nah, terus pas pada saat selesai shoot podcast tersebut, terus Mas Agus dan keluarganya ya bilang pakai rekening saya aja. Itu kan dikonfirmasi sama Bang Densu, ada di videonya yang terakhir itu. Yang waktu Berarti- klarifikasi sama saya, Mas Agus yang meminta. Berarti Dan dari keluarganya. pihak Agus yang minta untuk dicantumkan nomor rekeningnya gitu. Betul. Itu. Oke, terima kasih. Ya, ada videonya, boleh dicek kembali ya.
untuk Enggak, sama-sama. maksudnya ya itu kalau video kan saya udah lihat maksudnya Iya, ini kan untuk maksudku untuk sama-sama mengkonfirmasi kan lebih baik dicek kembali. Kalau saya mengingat jelas bahwa Mas Agus yang meminta kepada Bang Densu. Oke, terima kasih banyak saudaraku RMCO. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Mbak Novi. Masih ada satu, mumpung Mbak Novi masih ada di sini, Pak Jadul. Saudaraku, silakan disampaikan narasinya. 3 menit. Wah, ternyata Pak Jadul kayaknya lagi turun. Tapi semoga dilancarkan lah. Saya juga ya, ininya semangat semakin. Ya, makasih banyak. Ya, sekali lagi sih ya, saya pribadi, namanya juga manusia, saya nggak luput dari salah dan dosa. Makanya kalau saya dibilang katanya ibu peri atau malaikat, aduh itu jauh banget ya, jauh dari pribadi saya gitu. Saya manusia biasa, saya pastinya akan membuat kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak disengaja. Maka dari kemarin pun, saya selalu bilang saya minta maaf apabila saya ada salah gitu kan, sebenarnya case sudah selesai gitu. Makanya aku bingung jadi seperti ini. Saya pun tidak mau hal ini bisa terjadi. Tapi kan namanya juga kita ada yang tidak suka dan melaporkan, itu kan hak asasi manusia ya. Ya boleh-boleh aja, hak aja. Dan saya pun menerima semuanya gitu. Masa kita nggak menerima, harus menerima dong. Bukan berarti saya harus menantangi seseorang gitu. Saya juga bukan orang hebat, maka saya selalu bilang saya cuma volunteer kok. Kerjaan saya apa sih? Kerjaan saya di jalan, bantuin ODGJ, bantuin lansia-lansia yang dibuang. Saya juga harus jelaskan untuk hal seperti ini saya nggak akan berhenti untuk berbuat kebaikan, karena sesuai dengan janji saya akan mewakafkan hidup saya sampai saya meninggal untuk membantu orang gitu. Jadi sampai saya kapanpun saya tidak akan berhenti dengan cobaan-cobaan yang ada. Itu aja sih. Terima kasih. Semangat Pak, semangat. Ya, makasih semuanya. Malam ini dapat motivasi, tentu di komal-komal yang lain juga banyak motivasi, tapi Mbak mungkin lupa bahwa dengan diri Mbak yang seperti ini, banyak juga orang yang Mbak memberikan motivasi. Banyak jiwa-jiwa muda yang sekarang ini tentu mempunyai pikiran, mempunyai dedikasi yang baik, akan mengikuti jalur-jalur yang benar. Dan inilah Indonesia akan kuat jika pemuda-pemudanya seperti Mbak Novi dan dijadikan suatu inspirasi bagi pemuda-pemuda yang lain. Semangat. Teh Novi salah kasih donasi ke orang. Bukannya berterima kasih, tetapi malah menjadi yang menerkam Teh Novi. Nggak apa-apa Teh, niat baik insya Allah ada jalan yang baik kok. Amin. Ya, tambahin sedikit ya, sedikit aja Pak Host ya. Sebenarnya Saya ikut sebagai donatur karena nolongin dia di Kodensu, saya kecewa. ya. Saya pribadi saya Jadi- minta maaf. Karena saya mengira donasi itu beneran untuk pengobatan, tetapi malah digunakan untuk bagi-bagi. Gini ya Bang Erdilau, kita tuh harus tanamkan di diri kita itu adalah sifat amanah. Kita sudah dibantu orang, kita harus jaga kepercayaan orang. Boleh kalau seandainya lu memakai untuk keperluan keluarga, tetapi jujur. Jangan putar ke sana, putar ke sini, ujung-ujungnya lu merasa orang terzolimi. Tapi lu nggak sadar, orang yang udah ngasih bantuan ke lu, cari duitnya kayak mana. Jangan dihitung dengan 5.000, 1.000, atau 10.000. Tapi dengan 5.000 itu bisa terkumpul 1,5 M. Tapi pikirlah niat baik orang. Oke, cukup Pak Sulaiman, silakan Pak Sulaiman. Ya baik, terima kasih Host. Jadi sebenarnya ya sedikit penekanan ya, karena saya bilang tadi bahwa kita punya, saya juga pribadi punya yayasan. Maksud saya gini, dari dengan mencantumkan namanya atau rekeningnya Agus langsung, sebenarnya itu kelihatan suatu niat baik ya, bahwa pada dasarnya itu tidak mau atau tidak mau mengontrol langsung, atau mau dana itu lari kepada atau langsung kepada siapa yang memang ditujukan untuk donasi itu gitu ya. Jadi kalau memang ada mensrea dari pihak yayasan ataupun Ibu Novi misalkan itu mau menguasai ya dari awal, tentu pasti udah pakai rekening yayasan kami aja biar kami yang kontrol ya Bu ya. Tetapi memang ya silakan, tapi ketika atau tatkala ternyata ada informasi atau mungkin bahkan data itu ada quote unquote penyalahgunaan kah, atau mungkin tidak sesuai dengan penggunaan yang ditujukan yaitu untuk berobat. Nah itulah yang saya bilang tadi, bahwa etikanya itu yang mungkin perlu diperbaiki atau dikoreksi, bahwa
ada tanggung jawab baik terhadap Agus maupun terhadap Ibu Novi dan mungkin juga Densu. Dan saya sangat bisa melihat bahwa Ibu Novi ini pun juga sangat patuh terhadap Pak Densu itu ya. Kalau kita bisa lihat ya, sebenarnya kalau bisa dilihat ya, betul sangat menghargai dalam apalagi di poin-poin terakhir di podcast itu sampai Densu itu kan keras banget sama Ibu ya. Kalau sampai Ibu menyalahgunakan saya yang akan sikat dan saya akan gantikan, itu kelihatan banget gitu. Makanya masyarakat itu kaget kok tiba-tiba seperti ini pergerakannya gitu. Di situ kan sudah clear bahwa Pak Densu atau Densu yang memang sebagai media platform mediator untuk donasi itu dan sangat respect terhadap Bu Novi maupun dengan Pak Agus, itu ada kesepakatan sebenarnya, ya udah kalau memang begitu dananya kalau memang ini diamankan dulu ke yayasan ya Bu ya, seperti itu bahasanya. Dan itu kan tentu pasti sesuai dengan kemauan daripada itu sendiri, si Pak Agus itu sendiri. Nah, itulah kenapa kemudian masyarakat heran kok kemudian menjadi ramai. Tapi poin saya bahwa dari awal kita bisa melihat, kalau menurut saya pribadi ya, bahwa memang tidak ada niat untuk penguasaan dana ini oleh Ibu Novi ya. Saya juga orang hukum Bu, kalau memang itu salah, saya juga bisa berdiri tegak untuk menyatakan itu menurut saya salah kalau memang itu saya yakin salah. Tapi dalam hal ini kita bisa melihat di awal aja bahwa silakan langsung donasinya aja ke Pak Agus. Tapi tentu masyarakat, donatur, Ibu Novi sebagai yang memiliki yayasan dan memfasilitasi Densu sebagai platform media sosialnya, tentu mau dong Pak Agus ini menggunakan secara baik, bijak, dan tentu juga mungkin wajar-wajar saja atau sah-sah saja kalau misalnya bagaimana sih kondisi sumbangan yang masuk, mungkin Ibu Novi yang tanya atau mungkin juga Pak Densu yang tanya, dan saya pikir itu nggak ada yang salah di situ. Itulah yang namanya etika, tidak seketika bahwa si Agus bilang, wah ini kan duit gua nih, saya harus menguasai 100%. Ya nggak begitu juga, masyarakat yang akan menilai, akan itu memberikan kesan yang tidak bagus. Itu aja Pak. Bang Sulaiman, sebenarnya Bang, Host, ini kapan saya mau bicara host? Tadi saya komitmennya 10 bentar menit. dulu 4 Bang menit Erdilau, dipotong. Bang Erdilau Gimana gue mau ini? jelasin juga ke lu. Sabar dulu Mbak. Gantian Bang Erdilo waktunya berbicara. Silakan saudara ke Bang Erdilo. Jadi kita gantian, tadi Bang Erdilo memang lama menyimak tidak bernarasi. Silakan saudara Bang Erdilo. Ya, saya minta waktu juga di sini berbicara. Jadi begini, Tenopi. Coba saudara lihat waktu saya di rumahnya Bang Paratabas. Lah, kok turun? Dia nggak ini kah? Nggak mau dengar saya ngomong kah? Tapi nggak apa-apa, dia mungkin masih di bawah, saya lanjutkan aja. Lanjut. Jadi begini Mbak Nopi, saya lihat Anda lihat di rumahnya Bang Farhat ketika saya mendorong Denny Sumargo dengan saudara untuk bertemu dengan Pak Agus. Saya tuh punya niat baik ya. Kalau Bang Farhat mana mau, udah tanpa saya nggak apa-apa, saya yang mempersilahkan. Saya berkali-kali ngomong ya, nggak usah terlalu banyak muncul dengan piti-piti dan sebagainya. Nah, jadi gini, yang saya bingung gini ya, Mbak Nopi itu orang yang pandai sekali menghipnotis semua orang di sini. Silakan Anda rekam pembicaraan saya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah pertanyaan gitu loh. Karena saya sayang juga sama Anda. Kalau menurut netizen Anda orang baik, oke, Anda orang baik. Tapi hak hukum apa? Tunjukkan ke saya undang-undangnya dan regulasinya. Anda sudah terjebak dengan memindahkan uang pribadi ke rekening Anda gitu loh. Dan saya punya bukti percakapan Anda, ya, punya rekaman Anda ketika Anda mau meminta kepada klien saya. Nah, jadi tolonglah buat Mbak Nopi, saya ngasih pesan moral di sini ya. Pesan moralnya begini. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Kepentingan saya di sini adalah membela hak-hak hukumnya Pak Agus dan orang-orang yang sudah Anda rugikan. Itu hak saya di sini. Berarti kan bukan Agus saja. Tapi saya nggak mau bahas di sini. Oke, kembali lagi ke Agus. Agus itu walau bagaimanapun ya, orang yang sedang sakit, matanya buta, uangnya sudah dikembalikan kepada yayasan. Kan selesai gitu loh. Terus apa pertanyaan netizen, uang balikan donasi kan sudah dibalikan. Nah, sekarang Mbak Nopi itu terjebak gitu loh. Harus mempertanggungjawabkan bahwa uang tersebut sudah kembali ke yayasan. Yang saya pertanyakan adalah hak hukumnya apa? Sementara Agus sudah tidak menginginkan uang itu, ya. Jadi, teman-teman, untuk mengukur salah atau benarnya tidak mungkin di Komal ini. Untuk mengukur orang benar atau salahnya tidak melalui penggiringan opini siapapun, netizen dan sebagainya, ya. Nanti Mbak Nopi, kalau memang Mbak Nopi bersikukuh ya kan, seolah ada penantangan kepada kami ya, nanti kami ajarkan Mbak Nopi berbicara di ruang persidangan dengan fakta-fakta hukum ya.
Suara saya mempengaruhi tim loh Mbak Nopi. Bukan Anda. Kalau Anda ketrigger dengan bahasa saya tadi, ya, saya meminta maaf sama Mbak Nopi. Karena di sini saya juga harus equal dong. Saya harus membela klien saya. Ya, kalau Anda mengatakan ini kok ada diungkit segala macam, saya punya barang bukti dan kan saya proses hukum gitu loh. Nggak baik lah. Kalau menurut saya, sudahlah, yuk lewat RD Law, lewat Bang Parhat, lewat Deddy Sumargo, ya kan, kita sama-sama bertabayun, bertemu, selesaikan dengan secara baik-baik, sehingga niat Mbak Nopi untuk menolong Pak Agus itu adalah orang yang benar-benar ikhlas. Ya, dan Pak Agus pun tertolong, selesai permasalahannya, kan begitu. Tidak ada urusannya ini sumbangan buat Agus. Alih-alih patut diduga ya uang ini dialihkan untuk ODGJ. Berapa sih ODGJ-nya dan lain sebagainya. Kami pun mendukung dengan sifat baik Mbak Nopi gitu loh. Tapi ini sudah mau masuk ke ranah yuridis, kan begitu. Ini kita sudah mempersiapkan berapa pelaporan, kan gitu. Bukan masalah apa-apanya. Saya terus terang aja, kalau yang ini saya pro bono. Tapi ada orang yang mau melaporkan Mbak Nopi untuk membayar saya nggak ada urusan, bersidang aja mengenai benar atau tidaknya di pengadilan. Tapi kalau memang Mbak Nopi mau bertabayun dengan klien saya, juga dengan saya berkomunikasi, ngapain? Saya sebagai seorang penegak hukum, sebagai penegak keadilan, harus ikut serta mendolimi orang lain untuk memenjarakan orang lain, ngapain, kan begitu. Tapi kalau mau mendengar pendapat hukum saya, peralihan uang yang secara absolut memilik Agus, kata Hotman Paris dalam pendapat hukumnya, berpindah kepada rekening Anda, itu adalah pelanggaran hukum. Ya, silakan Anda tanya sama kuasa hukum Anda, ya, dengan cara apapun. Karena apa? Peralihan hak itu harus ada berita acaranya, harus sesuai dengan mekanismenya. Karena transaksional itu uang sudah milik Agus, kata siapa? Kata Hotman Paris, ya. Maupun mau klarifikasi, mempersulit lah, nggak usah mempersulit. Mending jawab somasi dari saya, dari Bang Parhat Abbas. Ya, kami hilap segala macam, yuk Bang Agus bersalaman, selesai, kita damai Indonesia ini. Karena banyak sekali netizen yang menganggap Anda orang baik. Saya pun menganggap Anda orang baik gitu loh, ya. Tapi dengan cara Anda tadi memperlakukan saya seperti itu, dengan kata-kata Anda, saya benar-benar juga sama sakit hati. Tapi nggak apa-apa, ya, untuk menegakkan keadilan nggak usah seperti itu. Gitu Bang Faktual. Terakhir dari saya juga mensupport kepada teman-teman dari kemarin, akhirnya saya bisa berbicara langsung dengan Mbak Nopi. Saya akan mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, kepatuhan, karena saya punya hak bicara, karena saya kuasa hukumnya juga tim dari Pak Agus, ya, Mas Agus Salim. Ayo kita mencari jalan yang terbaik yang diajarkan oleh agama kita, ya. Kesampingkan dulu masalah hukum, masalah pelaporan kemarin pencemaran nama baik, nanti kita akan berusaha untuk bisa mencabut laporan tersebut kalau memang kedua belah pihak ini sudah ada perdamaian, ya. Tapi kalau misalkan seandainya Mbak Nopi tetap bersikuku, menantang, dan tetap karakter Mbak Nopi seperti itu, saya kirain dari masalah kemarin di Dinsos itu mau dapat hidayah, ternyata sekarang masih makin seperti ini, sehingga semua orang empati dan netizen itu menyerang kami semuanya, menyerang Agus semuanya, kan gitu. Nah, nanti kalau misalkan cara baik tidak bisa, berarti kan secara hukum, ya. Mbak Nopi bertemu RD Law di ruangan persidangan, bukan di ruangan Komal seperti ini. Karena di ruangan persidangan itu ada saksinya, ada hakimnya. Nanti kita beracara secara hukum pidana maupun perdata. Sekian, host, terima kasih.